Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin ya teman-teman, pada hari ini yaitu pada pertemuan keempat di kelas manajemen lembaga zakat dan wakaf kita akan membahas mengenai perencanaan dan pengorganisasian lembaga zakat. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dasar-dasar dari teori manajemen, kemudian kita sudah membahas dasar-dasar fikih zakat ya. Dan sekarang kita akan memasuki ke materi bagaimana implementasi dari manajemen ini di lembaga zakat. Nah, manajemen zakat sebenarnya sudah diatur ya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwasanya pengelolaan zakat atau manajemen zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian maksudnya dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Nah, jadi pada intinya kegiatan dalam mengelola lembaga zakat itu tidak terlepas dari adanya suatu proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan pengkoordinasian ya. Nah, sebetulnya di pengkoordinasian ini masuk juga nantinya ke pengawasan ya atau controlling. Kemudian dalam perencanaan juga di sini nanti masuk adanya pengorganisasian gitu. Dalam hal apa? Yaitu dalam hal pengumpulan dana zakat ya, dan pendistribusian dana zakat kepada orang yang membutuhkan, serta pendayagunaan zakat itu sendiri. Nah, dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat menyebutkan tujuan dari pengelolaan zakat. Jadi kenapa sih zakat itu harus dikelola gitu ya? Harus ada sistem manajemen yang baik untuk lembaga zakat itu kenapa gitu ya? Kenapa tidak ya udah mengumpulkan dana zakat ini aja gitu secara alami aja tanpa adanya pengaturan pengelolaan. Nah, tentunya ini memiliki tujuan ya. Yang pertama adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Jadi bisa dibayangkan jika misalnya suatu lembaga amil zakat gitu ya, tidak melakukan pengelolaan secara baik, maka tidak akan ada suatu efektivitas dan efisiensi gitu dalam pelayanan dan pengelolaan lembaga zakat. Jadi tidak ada suatu tujuan gitu ya, kalau tidak dikelola dengan baik tidak ada capaian-capaian dan akan sia-sia gitu ya dalam melaksanakan apa itu pengumpulan dan pendistribusian dana zakatnya gitu, tidak akan berjalan secara baik, tidak akan berjalan secara efektif dan efisien gitu. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Jadi dalam undang-undang tersebut ya jelas disebutkan bahwasanya zakat ini ada gitu ya, instrumen zakat ini ada yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat gitu ya, dan mengentaskan kemiskinan gitu. Jadi, kenapa sih kemiskinan itu harus tanggulangi gitu, harus dikurangi, kenapa sih? Ya karena, kemiskinan ini bisa disebut sebagai satu permasalahan inti yang akan menyebabkan permasalahan-permasalahan lainnya gitu ya. Bisa disebutkan kemiskinan ini masalah yang multidimensional gitu. Karena nantinya, menyangkut ke aspek-aspek lain, misalnya seperti ini, misalkan ada, suatu keluarga miskin gitu ya. Nah, dari keluarga miskin tersebut nanti, dimungkinkan akan terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi. Misalnya adanya perilaku yang kurang baik seperti mencuri gitu ya, korupsi dan lain sebagainya. Kemudian bisa jadi ada permasalahan yang tadi kan permasalahan moral ya, terkait kejujuran gitu. Kemudian dari kemiskinan ini timbul lagi permasalahan, keluarga, misal terjadi perceraian karena, kemiskinan gitu ya, kekurangan, ekonomi dari sisi ekonominya. Kemudian kadang lagi kemiskinan ini, menyebabkan suatu keluarga itu tidak mampu melanjutkan pendidikan bagi anaknya gitu ya, sehingga anaknya, tidak bisa melanjutkan sekolah dan akan meningkat
meningkatkan pengangguran gitu ya, dengan tidak ada sekolah karena kan, sulit untuk bekerja sehingga meningkatkan juga pengangguran gitu dan lain sebagainya gitu. Nah, kemiskinan ini sendiri juga menjadi penghambat gitu ya untuk kita melakukan ibadah, yang maksimal gitu. Misalnya untuk berhaji gitu, kita, memerlukan dana kan, sehingga kita harus terbebas dari kemiskinan gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi, zakat ini dalam undang-undang sudah, langsung ini ya, langsung tujuannya itu untuk mensejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan gitu. Nah, tadi, tujuan yang pertama tadi itu kan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Nah, sehingga diperlukan beberapa perangkat yang memadai untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang efektif dan efisiensi itu. Apa saja perangkatnya? Yang pertama adalah tersedianya teknologi pelaksana pekerjaan. Misalnya, teknologi yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut gitu ya. Entah itu, misalnya komputer gitu dan lain sebagainya yang menunjang pekerjaan sebagai amil ya. Kemudian yang kedua, tersedianya sumber daya manusia yang mumpuni. Maksudnya di sini adalah amil itu sendiri ya. Amil, atau sumber daya manusia dalam lembaga zakat ini harus mumpuni. Misalnya dia amil yang mengetahui, dasar fikih zakat, kemudian amil, yang bisa bekerja sepenuh waktu secara profesional dan memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan zakat ya. Misalnya, entah itu dari latar belakangnya manajemen syariah bisa gitu ya, atau seperti teman-teman dari hukum ekonomi syariah juga bisa gitu karena paham, dasar-dasar zakat dan, dasar-dasar manajemen zakat. Kemudian perangkat yang lainnya adalah tersedianya struktur kelembagaan. Jadi setiap organisasi zakat ini pada umumnya memiliki struktur organisasinya gitu dari mulai, pimpinannya siapa, manajernya siapa, kepala divisi siapa, kemudian anggota-anggota atau staf dari masing-masing divisi tersebut. Nah, kemudian juga ada perangkat yaitu kepemimpinan yang mampu mengarahkan seluruh mekanisme pengelolaan zakat. Nah, di sini diperlukan ya satu sosok pemimpin dalam mengelola lembaga zakat itu yang memiliki, jiwa kepemimpinan yang betul-betul mumpuni gitu ya agar, mengarahkan lembaga zakat ini ke depannya, sebagai lembaga yang berkembang gitu, yang bisa memberikan manfaat kepada, masyarakat. Kemudian yang terakhir, perangkat yang terakhir adalah terdapat dukungan dalam pengelolaan dari pemerintah dan masyarakat. Nah, jadi di sini alhamdulillah ya, pemerintah Indonesia sudah turut andil gitu dalam pengelolaan lembaga zakat dibuktikan dengan adanya Baznas sebagai lembaga zakat milik pemerintah gitu ya. Kemudian juga, perkembangan zakat Indonesia juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ya. Itu artinya pemerintah hadir gitu dalam, pengelolaan zakat di Indonesia dan mendukung gitu ya. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai sedikit tentang manajemen zakat secara umum gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke, fungsi manajemen zakat yang pertama yaitu dari sisi planning gitu ya. Teman-teman harus ingat bahwa fungsi manajemen itu ada 4 secara garis besar, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah bagian fungsi manajemen planning ya atau perencanaan. Bagaimana sih lembaga zakat ini dalam melakukan perencanaan gitu ya, dalam implementasinya. Nah, apa sih perencanaan itu ya? Kita, flashback lagi ke pengertian perencanaan. Perencanaan adalah proses pemikiran, penentuan sasaran, dan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh BAZ atau LAZ-nya. Jadi dalam perencanaan ini, lembaga zakat yang pertama harus memiliki tujuan yang ingin dicapai gitu ya. Kalau misalnya teman-teman melihat, website ya, coba teman-teman kunjungi website lembaga zakat tertentu ya, katakanlah Baznas ya. Di sana pasti ada, profil gitu atau tentang Baznasnya. Di sana pasti ada tujuan yang ingin dicapai oleh Baznas itu apa gitu. Kemudian visi misinya apa gitu. Nah, itu masuk ke dalam perencanaan lembaga zakat.
Kemudian tindakan yang harus dilaksanakan di sini maksudnya rencana strategis ya. Jadi dalam lembaga zakat itu pasti ada rencana jangka panjang, ada rencana jangka menengah, dan ada rencana, jangka pendek gitu. Kemudian bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya. Nah, bentuk organisasi ini apakah itu, bentuknya yayasan atau apa gitu ya, atau LAS atau BAS gitu bentuknya, itu harus ditetapkan. Kemudian orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan. Di sini maksudnya adalah, amil ya atau personalianya, baik itu dari pimpinan, direktur gitu ya, atau kepala divisi atau staf-staf, amil sendiri. Nah, itu harus jelas, dalam perencanaan. Nah, biasanya lembaga zakat ini melakukan perencanaan, 1 tahun sekali gitu ya. Dalam waktu 1 tahun itu dia merencanakan, dari bulan 1 sampai bulan 12 itu ngapain aja gitu ya. Misalnya jangka panjangnya berarti 5 tahun gitu, jangka pendeknya berarti kan 1 tahun. Nah, jangka pendeknya itu biasanya direncanakan misalkan bulan Januari targetnya apa, bulan Februari targetnya apa gitu. Itu ada rapat awal tahunnya terlebih dahulu gitu ya, yang mana dalam perencanaan itu nanti ditetapkan tujuannya, tujuan tahun ini apa, kemudian yang mencapai tujuan tersebut itu divisi apa saja gitu, itu direncanakan secara jelas gitu ya. Nah, secara intinya proses perencanaan itu yang pertama adalah menetapkan sasaran dan tujuan zakat. Nah, misalnya ya, sasaran dan tujuan zakat ini misalkan di tahun 2022 nanti, misalnya suatu lembaga zakat sedang merumuskan, sasaran dan tujuan ya. Misalnya, mendapatkan ya atau mengumpulkan dana zakat sebesar, 5 miliar misalnya atau 5 triliun dan lain sebagainya gitu. Atau misalnya membuka cabang penerimaan dana zakat di setiap desa di 100 titik lokasi, misalnya 100 desa dan lain sebagainya gitu ya. Bentuk-bentuk, tujuannya misalnya seperti itu. Nah, kemudian menetapkan bentuk organisasi atau kelembagaan zakat. Di sini ditentukan, siapa pemimpinnya gitu, kemudian siapa direkturnya, siapa yang menjadi, bagian keuangan misalnya atau bagian bagian apa itu, bagian kepegawaian siapa, kemudian bagian media ya, ada tersendiri gitu divisi media, kemudian divisi pengumpulan dana, divisi pendistribusian dana, itu ada tersendiri. Kemudian ada juga divisi bisnis misalnya ya. Kemudian menetapkan cara melakukan penggalian sumber dana distribusi zakat. Nah, ini ditetapkan bagaimana cara untuk memperoleh dana zakat itu. Apakah nantinya dengan mengumpulkan dana zakat itu mau mengoptimalkan media-media yang ada saat ini ya, seperti misalnya lewat, penghimpunan, lewat website atau, Instagram ya, ada iklan Instagram Ads itu ya. Kemudian ada juga misalnya melalui kampanye langsung gitu ke lapangan, atau misalkan, melakukan broadcast melalui email penawaran untuk, pengumpulan zakat dan lain sebagainya gitu. Nanti kita akan, lebih bahas itu ya, teknik-teknik pengumpulan dana zakat di, aktivitas lembaga zakat. Kemudian misalnya menentukan waktu untuk penggalian sumber zakat dan waktu untuk mendistribusikan zakat. Nah, ini direncanakan juga nih, misalnya waktunya untuk, pengumpulan dana zakat itu setiap bulannya dilakukan pada, minggu kapan, hari kapan aja gitu. Nah, itu harus direncanakan. Kemudian untuk waktu distribusi zakatnya apakah misalnya setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan atau bagaimana. Nah, biasanya ini, perencanaan yang lebih spesifik seperti ini gitu ada dalam perencanaan mingguan gitu ya. Jadi lembaga zakat itu biasanya setiap seminggu sekali melakukan rapat terlebih dahulu. Misalnya hari Senin, itu melakukan rapat merencanakan selama 1 minggu tersebut akan melakukan apa aja gitu, akan melakukan pengumpulan dana dan pendistribusian dana dengan metode seperti apa. Nah, itu biasanya direncanakan di awal minggu, yaitu di hari Senin gitu, dan kemudian nanti akan dilakukan evaluasi gitu ya. Di hari Senin berikutnya akan dilakukan evaluasi bagaimana, proses
pengimplementasian rencana yang sudah dilakukan pada minggu sebelumnya. Nah, kemudian ada juga menetapkan amil atau pengelola zakat ya, seperti yang sudah disebutkan tadi. Jadi ditetapkan yang mengurus pengumpulan dana siapa, kemudian yang mengurus keuangan siapa, yang mengurus media dan komunikasi di Instagram gitu ya, di YouTube, di Facebook itu siapa, kemudian yang mengurus pelayanan kepada muzaki ya atau customer itu siapa, kemudian yang mengurus pendistribusian siapa. Nah, itu ditetapkan dalam perencanaan ya. Biasanya yang dilakukan setiap 1 tahun sekali. Kemudian menetapkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan zakat. Nah, ini misalnya sistem pengawasannya dengan adanya audit ya, audit internal maupun audit eksternal gitu. Jadi lembaga zakat yang legal itu pasti ada proses auditnya gitu, baik secara internal maupun eksternal. Nah, itu tahap perencanaan ya. Kemudian kita masuk ke yang kedua yaitu organizing. Organizing itu lebih ke bagaimana mengelola atau mengelompokkan amil ke dalam divisi-divisi gitu ya, mengorganisasi personalia atau amil yang ada di lembaga zakat. Nah, yang pertama adalah membagi pekerjaan. Membagi pekerjaan seperti misalnya si A, misalnya ya, si A mengawasi bidang, apa itu, pengumpulan, si B mengawasi bidang pendistribusian, si C mengawasi bidang, keuangan gitu ya, si D mengawasi bidang bisnis dan lain sebagainya. Kemudian ada departemenalisasi. Departemenalisasi ini maksudnya mengelompokkan gitu ya. Misalnya tadi, di kelompok pengumpulan dana. Nah, di kelompok pengumpulan dana itu nanti ada beberapa orang kan. Nah, itu nanti per orangnya memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Misalnya ya, di departemen pengumpulan dana itu ada orang yang mengumpulkan dana dari korporat atau perusahaan, ada orang yang mengumpulkan dana dari individu-individu masing-masing gitu ya, personal, ada yang mengumpulkan dana dari lembaga-lembaga pengumpul dana lain atau unit pengumpul zakat ya, seperti BMT atau pondok pesantren gitu. Nah, biasanya mereka mengumpulkan dana dan dana tersebut dikumpulkan kembali kepada lembaga zakat yang sudah besar gitu. Dan lain sebagainya. Misalnya kalau tadi kan di divisi pengumpulan dana, misalkan di divisi pendistribusian dana nih ada distribusi, ada yang PIC ya atau bagian pendistribusian di program kesehatan, ada yang di bagian program ekonomi, ada yang di bagian program sosial dan lain sebagainya gitu. Jadi satu divisi itu terdiri dari berbagai orang di mana setiap orangnya memiliki tanggung jawab masing-masing gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan departemenalisasi gitu, mengelompokkan orang-orang atau amil yang memiliki keterkaitan gitu ya, hubungan, sehingga menjadi satu divisi. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan pengorganisasian yang ketiga adalah adanya mendelegasikan wewenang. Nah, mendelegasikan wewenang di sini, jadi setiap departemen itu biasanya ada kepala departemennya tersendiri gitu ya, atau manajer. Manajer bagian maksudnya manajer bagian pengumpulan dana atau fundraising ya, manajer fundraising gitu maksudnya. Kemudian ada manajer pendistribusian dana gitu. Nah, itu manajer itu memiliki wewenang gitu untuk mendelegasikan tugas dari pimpinan kepada bawahannya, seperti itu. Jadi tidak langsung ya, tidak langsung dikerjakan semuanya sendiri gitu, tapi manajer itu mendelegasikan apa yang menjadi peran, apa yang menjadi tugasnya kepada bawahannya gitu, sehingga manajer berfungsi untuk mengawasi gitu ya dan mengevaluasi serta memberikan arahan kepada bawahan atau staf. Kemudian yang terakhir dalam kegiatan pengorganisasian yaitu mengembangkan mekanisme koordinasi. Nah, jadi biasanya diperlukan juga komunikasi antar departemen. Misalnya tadi kan ada departemen pengumpulan dana atau fundraising dengan departemen pendistribusian dana ya. Nah, kadangkala mereka perlu koordinasi gitu. Kadang-kadang mereka perlu koordinasi untuk suatu kepentingan tertentu ya.
Sehingga, mekanisme koordinasi itu perlu dikembangkan, bukan hanya dari, pimpinan ke bawahan, tapi antar, divisi juga perlu adanya komunikasi gitu ya untuk, tercapainya suatu tujuan tertentu. Misalnya nih ada program gitu ya, misalnya, eee, si divisi fundraising itu menghimpun dana dari perusahaan, di mana perusahaan tersebut ingin dananya digunakan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat miskin ya. Nah otomatis, eee, tim fundraising harus menyampaikan kepada tim, distribusi dana zakat ya, bahwa, menyampaikan bahwa dana ini harus dialokasikan untuk fakir miskin yang tidak memiliki rumah gitu. Nah itu pola-pola koordinasi seperti itu harus dilangsungkan, harus diberjalankan antar satu divisi dengan divisi yang lainnya, seperti itu. Kemudian, nah dalam, kaitannya pengorganisasian ini kan kaitannya dengan bagaimana metode pengembangan personalia atau AMIL gitu ya. Nah lembaga zakat juga saat ini, karena sudah profesional gitu ya, dia juga concern terhadap pengembangan AMIL, bagaimana AMIL ini bisa menjadi AMIL yang profesional, modern, dan dapat mengembangkan lembaga zakat gitu ya. Sehingga, diterapkan beberapa metode untuk mengembangkan AMIL gitu, yaitu metodenya ada metode on the job atau, metode off the job. Nah, apa aja yang termasuk metode on the job? Misalnya adanya, eee, adanya ini ya, coaching ya, adanya kucing maksudnya. Nah, kucing di sini, di mana apa sih bedanya on the job sama off the job ya? Kalau on the job ini, amilnya masih, bekerja di tempat tersebut gitu, tapi didelegasikan untuk mengikuti suatu pelatihan misalnya. Nah, kalau off the job ini amilnya diberhentikan dari pekerjaan untuk mengikuti, suatu tugas belajar tertentu gitu. Jadi di-off-kan dulu, dari tanggung jawabnya untuk mengikuti pengembangan gitu. Tapi kalau on the job itu dilaksanakan, secara bersamaan antara dia mengerjakan tanggung jawabnya sekaligus juga mengikuti pengembangan gitu ya, pengembangan yang ada. Misalnya ini ya, kalau on the job adanya, eee, coaching, kemudian plan progression, ada rotasi jabatan. Rotasi jabatan ini biasanya dilakukan setelah amil tersebut misalnya, 2 tahun gitu ya, 3 tahun bekerja di satu tempat yang sama, misalnya, dia berada di tim distribusi dana zakat gitu ya. Kemudian karena pimpinannya melihat bahwa, dia memiliki potensi yang luar biasa di tim fundraising, maka dipindahkan atau dirotasi menjadi dia dialihkan ke tim fundraising gitu ya. Itu hal yang lumrah ditemukan di lembaga zakat gitu. Yang pertama kenapa harus ada rotasi, misalnya karena adanya, potensi gitu ya, kecocokan potensi, kemudian juga untuk menghindari kejenuhan amil atau personalia dalam bekerja. Kemudian ada juga penugasan sementara, misalnya amil ditugaskan, untuk belajar lebih pengembangan, lembaga zakat ke pusat gitu ya, maksudnya ke lembaga pusat. Nah, kalau seperti Basnas ini ya, Basnas itu kan ada Basnas pusat, kemudian ada Basnas daerah ya, atau Basnas provinsi. Misalkan ada Basnas Jawa Barat, ada Basnas Kota Bandung gitu ya, dan ada Basnas Indonesia. Nah, misalnya, penugasan sementara ini misalnya ada amil yang dia itu bertugas, sebagai di divisi pengumpulan dana di Basnas Kota Bandung. Nah, amil tersebut ditugaskan untuk belajar lebih dalam mengenai, bagaimana caranya mengumpulkan dana zakat yang maksimal gitu ya. Dia ditugaskan untuk belajar, secara kontekstual ya, secara langsung ke Basnas pusat. Nah, itu salah satu contohnya dalam penugasan sementara gitu ya, yang berfungsi untuk mengembangkan pengumpulan dana di Basnas, Kota Bandung misalnya, seperti itu. Kemudian ada juga sistem penilaian prestasi formal. Nah, itu setiap amil itu biasanya memiliki Key Performance Index gitu ya. Performance Index itu yang bisa mengukur seberapa jauh, seberapa tingkat, amil itu
dalam bekerja gitu. Jadi ada penilaiannya. Nah, bisa jadi nanti itu dijadikan sistem, semangat gitu ya, prestasi untuk Amil. Misalnya ada Amil yang KPI-nya tinggi, maka dikasih, sebuah reward. Nah, itu juga salah satu pengembangan personalia gitu ya. Kemudian kalau off the job ini misalnya adanya, tugas belajar. Jadi, misalkan Amil yang pendidikannya masih S1 gitu ya, dia dikasih dana untuk belajar, untuk melanjutkan misalnya, melanjutkan S2 manajemen gitu ya, agar nanti ke depannya si Amil tersebut bisa mengelola lembaga zakat dengan, lebih maksimal atau optimal lagi gitu. Kemudian adanya pelatihan. Nah, sekarang itu banyak ya pelatihan-pelatihan untuk Amil, baik itu misalkan pelatihan, misalnya pelatihan pengkajian dampak program gitu ya, pengkajian dampak program, terhadap kemiskinan misalnya, atau pelatihan, memaksimumkan pengumpulan dana melalui, eee melalui apa itu, telemarketing atau ya, atau misalnya melalui, optimasi media sosial gitu, pengumpulan pengumpulan dana melalui optimasi media sosial dan lain sebagainya gitu. Nah, biasanya itu ada pelatihan-pelatihannya tersendiri untuk Amil. Kemudian yang metode off the job lainnya adalah pengembangan organisasi. Misalnya nih, ada Amil yang ditugaskan untuk, mempelajari suatu organisasi lembaga zakat yang sudah mumpuni gitu ya, sehingga bisa dipelajari oleh lembaga zakat yang belum mumpuni. Nah, semoga teman-teman paham ya. Kemudian ini ada, beberapa indikator lembaga pengelola zakat yang baik ya. Jadi kita, bisa menilai nih apakah suatu lembaga zakat itu sudah dikatakan baik atau belum gitu ya. Setidaknya ada beberapa indikator yang dapat, digunakan untuk menilai lembaga zakat tersebut gitu, apakah sudah standar atau belum. Yaitu yang pertama memiliki sistem, prosedur, dan aturan yang jelas gitu. Nah, biasanya lembaga Amil yang legal itu dia memiliki aturan yang jelas atau SOP ya, standar operasional prosedur ya, SOP. Jadi misalnya eee, dalam menghimpun dana ada SOP-nya, kemudian dalam, pencatatan keuangan ada SOP-nya, dalam pendistribusian dana ada SOP-nya, dalam menerima muzaki di kantor ada SOP-nya, dalam melakukan pengumpulan dana lewat telepon misal ada SOP-nya gitu ya. Harus ada, aturan yang jelas gitu ya. Kemudian ada sistem, maksudnya sistem di sini di setiap lembaga zakat itu pasti mereka memiliki sistem tersendiri, misalkan sistem penghimpunan dana zakat ya. Sistem penghimpunan dana zakat di sana tuh misalnya yang mencakup, data muzaki itu ya dari mulai namanya, kemudian dari mulai alamat, nomor HP, kemudian riwayat dia transaksi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga ada sistem keuangan gitu. Biasanya sekarang, lembaga zakat itu sudah profesional, dia sudah menggunakan pencatatan keuangan dengan sistem gitu. Sehingga dengan adanya sistem dan prosedur serta aturan yang baku dan jelas ini, jadi suatu organisasi itu tidak bergantung pada satu orang gitu ya, tidak bergantung pada satu orang personalia. Jadi ketika misalnya personalia tersebut atau pemimpin tersebut sudah tidak bekerja lagi di lembaga zakat, maka, sistemnya akan tetap berjalan karena sudah tersistem dengan baik gitu, aturannya sudah terstandar dengan baik gitu ya. Kemudian yang kedua, adanya manajemen yang terbuka gitu. Jadi, tidak ada yang disembunyi-sembunyikan gitu ya, publikasi keuangan melalui laporan kepada para donatur dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang ketiga mempunyai rencana kerja. Nah, rencana kerja ini biasanya ada rencana kerja jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah gitu ya. Dan ini harus ada di setiap lembaga zakat. Kemudian memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan ya, seperti yang sudah saya bahas tadi, bahwa, lembaga, zakat saat ini itu pada umumnya sudah memiliki sistem, akuntansi tersendiri ya, gitu. Jadi tidak lagi dilakukan secara manual pakai Excel gitu, tapi sudah ada sistemnya yang mereka gunakan, sehingga lebih mudah dalam mengatur dana umat.
Kemudian melakukan publikasi. Nah, melakukan publikasi di sini misalkan sekarang dimudahkan ya dengan adanya sosial media seperti Instagram, kemudian WhatsApp, kemudian Facebook gitu ya. Jadi lembaga zakat bisa mempublikasikan apa saja programnya gitu ya, kemudian kemana saja dana yang sudah disalurkan, kemudian pendapatannya berapa. Nah, itu bisa lebih mudah dipublikasikan melalui sosial media dan website. Kemudian melakukan perbaikan terus-menerus. Nah, ini ya, yang penting, lembaga zakat ini, dia harus melakukan perbaikan terus-menerus sehingga pengelolaannya meningkat gitu, dari tahun ke tahun itu kelihatan peningkatan pengelolaannya. Jadi jangan statis gitu ya, harus dinamis. Setiap minggu harus ada rapat, kemudian harus ada evaluasi, sehingga semua orang bergerak untuk, memaksimumkan gitu ya, perannya masing-masing dalam mengelola dana zakat sehingga, dampaknya semakin terasa oleh umat. Kemudian yang terakhir adalah, adanya amil profesional. Nah, kalau dulu itu amil kan, cenderung bekerja paruh waktu gitu ya seadanya. Nah, kalau sekarang mindset-nya sudah berubah. Pengelolaan lembaga zakat yang profesional ini, mengharuskan memiliki amil yang secara, penuh waktu gitu ya, memang bekerja secara penuh waktu dari pagi sampai sore dalam mengelola zakat gitu. Jadi tidak part-time gitu, tapi dia, penuh waktu lah gitu ya, untuk mengurus, dana zakat gitu. Nah, amil yang profesional ini ciri-cirinya yang pertama adalah tentunya dia beragama Islam gitu ya. Karena zakat ini sebagai salah satu instrumen keuangan sosial Islam. Kemudian yang kedua, tentunya harus dewasa atau balik ya. Jadi jangan sampai lembaga zakat diurus sama anak kecil gitu ya. Jadi harus sama orang dewasa yang dia itu berakal dan sudah bijaksana gitu ya dalam mengelola dana zakat. Kemudian yang ketiga adalah amanah. Jadi jangan sampai merekrut amil yang tidak jujur gitu ya, tapi harus amanah bahwa ini adalah dana umat dan harus disalurkan sebagai mestinya ke 8 asnaf gitu. Kemudian selanjutnya adalah karakter amil yang profesional memahami memahami dasar-dasar zakat ya, memahami dasar-dasar fikih zakat. Jadi jangan sampai amil yang bekerja di lembaga zakat tapi dia tidak paham gitu, fikih-fikih zakat itu seperti apa. Nah, jadi teman-teman nih yang bekerja, yang sekarang gitu ya, sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah, tentunya sudah memiliki modal ya, karena sudah paham, sudah pernah belajar tentang manajemen zakat gitu ya. Jadi memiliki modal ketika ingin memasuki nantinya sebagai, praktisi lembaga zakat gitu. Mungkin nanti teman-teman di sini selepas keluar dari, eee, UIN Bandung ya, teman-teman tertarik untuk mendirikan lembaga zakat. Nah, itu keren sekali ya. Kemudian amil yang profesional, ciri lainnya adalah dia, memiliki pengalaman gitu ya dalam bidang zakat, kemudian juga sekarang itu lembaga zakat yang profesional mengharuskan minimal S1 ya, minimal S1, untuk bisa masuk gitu ke dalam bagian amil. Nah, amil di sini juga mereka berhak mendapatkan gaji gitu ya, mendapatkan gaji yang diambil dari pendanaan, penghimpunan zakat ya, sesuai yang telah diatur oleh undang-undang juga. Nah, begitu ya untuk, materi mengenai perencanaan dan pengorganisasian lembaga zakat. Nah, kemudian saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua website-nya ya, ini adalah website Basnas. Terkait perencanaan kita bisa melihat pada program, pada sub ya, tentang kami, nah kemudian profil Basnas. Di sini adanya visi ya, visi Basnas, kemudian misi Basnas. Nah, ada tujuan Basnas ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa dalam perencanaan harus ada tujuan ya, visi, misi, tujuan yang ingin dicapai gitu. Nah, kemudian ini ada, bawahnya ya, cabang-cabang Basnas. Nah, ini ada pengurus atau misalnya yang tadi saya sebutkan adalah organisasi, harus ada struktur organisasi yang jelas. Ini masuk ke bagian perencanaan lembaga zakat. Nah, ini tidak disebutkan divisinya ya, Kak. Jadi di lembaga zakat itu divisinya biasanya ada divisi keuangan, kemudian ada, divisi personalia ya atau kepegawaian atau divisi SDM gitu. Kemudian ada divisi, pengembangan jaringan. Nah, divisi pengembangan jaringan itu biasanya dia berfungsi, untuk memperbanyak cabang gitu ya, memperbanyak cabang. Misalnya di, kota A
misalkan belum ada gitu ya, maka dibukalah cabang Baznas misalnya. Kemudian juga ada divisi penghimpunan ya, sudah jelas penghimpunan dana zakat, kemudian ada divisi bisnis, social enterprise zakat gitu ya, misalkan ada divisi, pendistribusian dana zakat, kemudian ada divisi, apa itu, media dan komunikasi gitu ya, yang mengkomunikasikan aktivitas dan penghimpunan ke dalam, sosial media dan website seperti itu dan lain sebagainya. Sebetulnya divisinya banyak tergantung, lembaga zakat itu sendiri. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya, melakukan penelitian langsung ke lembaga zakat bisa ditanyakan ada divisi apa aja gitu. Nah, misalkan salah satu contohnya saya perlihatkan juga, website-nya Dompet Duafa ya, di sini ada visi misinya. Nah, hingga luar negeri ya. Jadi, dia mengembangkan sampai dengan luar negeri gitu. Mana sih? Nah, ini ada laporan ya, di sini laporan keuangan yang open management tadi harus terbuka kepada umum gitu ya dari sisi lembaga harus terbuka kepada umum. Duafa, cabang dalam negeri nih. Kemudian ada juga cabang luar negerinya. Nih teman-teman kalau misalnya mau magang ya, teman-teman magangnya di itu ya di PPA gitu. Misalkan mau magang di lembaga zakat di luar negeri bisa banget ini. Ya, di Dompet Duafa ada yang di USA, ada Hong Kong ya, Jepang, Korea, Australia gitu. Nah, jadi teman-teman patut bangga karena sekarang itu perkembangan zakat gitu ya sudah luar biasa maju gitu. Nah, oke mungkin cukup sekian ya untuk pertemuan kali ini. Silakan teman-teman apabila ingin ada yang ditanyakan, ada yang kurang jelas mengenai perencanaan dan pengorganisasian lembaga zakat bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat selalu dan semoga teman-teman sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.